Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaitun Nurbayati dari TKIT Al-Ajam, CGP Angkatan 8, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan bertindak sebagai supervisor. Saya juga nanti akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Bu Wulan sebagai coach dan Pak Ujang sebagai coachi. Ini saya akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching menggunakan teknik alur Tirta untuk memenuhi salah satu tugas 2.3.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Baik, kali ini saya akan mulai. Saya akan melakukan percakapan pra-supervisi bersama coach, yaitu Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jaitun. Bagaimana nih kabarnya, Bulan? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Bagaimana kabar Bu Jaitun? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Baik, Bu. Bulan, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu, mengenai yang pertama itu kompetensi inti, coaching di mana ada present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan apakah percakapan sudah sesuai alur Tirta atau belum. Lalu Ibu juga nanti jangan lupa ya dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nanti Ibu bersama rekan Ibu akan ada rubrik penilaian ya Bu ya. Dalam percakapan coachingnya nanti silahkan Ibu simak kembali atau perhatikan kembali rubriknya. Nah, untuk sesi kali ini Ibu akan melakukan percakapan pra-observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Boleh Bu Wulan? Boleh banget Ibu, silahkan Bu. Nah, yang pertama ya Bu, saya akan menanyakan ingin mengembangkan kompetensi yang mana jika nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching kali ini. Begini ya Bu, seperti yang kita ketahui ketika melakukan coaching itu ada presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sepertinya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk lebih memfokuskan ke kompetensi mendengarkan aktif Bu untuk coaching saya kali ini. Oh, jadi secara spesifik ingin diobservasi mengenai kompetensi apa Bu? Kompetensi mendengarkan aktif Bu Jaitun. Ya, mendengarkan aktif ya Bu. Jadi dari kegiatan nanti harapan Ibu dari observasi yang dilakukan nanti ingin seperti apa sih Bu gitu? Harapannya mungkin nanti saya meminta bantuan untuk dinilai oleh Ibu bagaimana proses saya saat pelaksanaan coaching dengan coaching nanti ya Bu. Bagaimana cara saya mendengarkan aktif pertanyaan dari coaching, kemudian bagaimana saya memaknai setiap jawaban yang nantinya disampaikan oleh coaching. Mungkin seperti itu Bu. Ya, yang kedua ya Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, sekarang percakapan pra-observasinya sudah selesai ya Bu ya. Dan sekarang Ibu dipersilahkan untuk melakukan percakapan coaching bersama coachingnya yaitu Pak Ujang. Saya persilahkan Bu.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Apakah ada yang mau disampaikan atau diceritakan, Pak Ujang? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu. Oh iya, silahkan Pak Ujang. Begini Bu, terkait saya memiliki murid yang kurang disiplin, seperti masuk atau istilahnya datang ke kelas itu tidak tepat waktu Bu, ketika jam pertama, terus mungkin tanpa alasan dia tidak hadir, terus juga sering ada yang terlambat Bu mengumpulkan tugas. Oh begitu. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Ujang? Saya menginginkan ya mendapatkan solusi Bu, bagaimana caranya menghadapi murid-murid yang kurang disiplin, seperti masuk kelas sering terlambat pada jam pertama Bu, ada murid yang hadir tanpa keterangan juga, dan tidak hadir ya Bu tanpa keterangan, ada juga murid yang terlambat mengumpulkan tugas Bu, supaya pembelajaran di kelas saya itu ya berjalan dengan lancar dan kondusif Bu. Oh baik Pak Ujang. Menurut pengamatan Pak Ujang, apa yang menjadi penyebab murid tersebut? Satu, sering terlambat masuk kelas, kemudian kedua, ada yang tidak hadir tanpa keterangan, dan ketiga, ada yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Kemungkinan besar Bu ya, anak yang ya pagi-paginya mereka itu belum sarapan Bu dari rumah. Karena kelihatan setelah pelaksanaan apel pagi itu anak-anak langsung menyerbu kantin Bu. Dan saya suka iseng nanya ke temannya, apakah kalian sudah sarapan dulu di rumah? Jawabannya belum Bu. Oh berarti anak tersebut belum sarapan dari rumah. Dan berarti mereka itu istilahnya mungkin belum ini ya Bu ya, belum makan dari rumah. Sedangkan kantin yang dimiliki oleh sekolah itu tidak mencukupi kalau harus melayani semua siswa. Jika dilihat dari latar belakang yang orang tuanya mungkin ya Bu ya, karena anak tersebut tanpa keterangan, itu kebanyakan ya orang tuanya yang broken Bu, atau sorry orang tuanya. Kebanyakan anaknya itu yang broken Bu, orang tuanya cerai gitu Bu ya. Jadi mungkin mental mereka terganggu. Lalu anak yang terlambat mengumpulkan tugas itu biasanya handphonenya itu digunakan untuk main game online Bu. Karena kan sekarang itu lagi booming-boomingnya main game online, anak itu jadi lupa waktu Bu, lupa waktu mengerjakan Bu. Jadi tugasnya tidak selesai deh Bu. Kompleks ya Pak Ujang masalahnya. Betul. Kira-kira apa yang bisa Pak Ujang lakukan? Saya mungkin selaku guru mata pelajaran ya Bu ya, akan berkoordinasi atau meminta bantuan dengan wali kelas. Ya akan memanggil murid tersebut Bu, dengan pendampingan guru BK. Dalam pemanggilan tersebut akan dilakukan proses segitiga restitusi ya Bu ya, dengan langkah-langkah yang menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu mungkin Bu yang saya bisa atau yang saya akan lakukan Bu. Keren Pak Ujang. Jika demikian, apakah ada kemungkinan murid itu nanti akan memahaminya Pak Ujang? Menurut saya insya Allah Bu, ada kemungkinan murid bisa memahami dan merubah perilakunya Bu. Wah, ide yang bagus ya Pak Ujang ya, saya setuju sekali. Lalu apa rencana yang akan Bapak lakukan? Rencana yang pertama adalah saya akan menentukan waktu yang tepat ya Bu ya, dengan wali kelas dan guru BK untuk memanggil murid tersebut. Setelah itu saya dengan wali kelas beserta guru BK itu akan melakukan segitiga restitusi Bu kepada murid tersebut. Begitu. Kapan Bapak kira-kira akan merealisasikan rencana tersebut? Rencananya secepatnya Bu, secepatnya saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK. Ya mungkin sekitar pekan depan lah Bu. Keren Pak Ujang. Komitmen apa yang Pak Ujang buat untuk melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berkomitmen untuk melakukan pendekatan personal ya Bu ya, dan melakukan segitiga restitusi secara optimal kepada murid tersebut. Selain itu saya ingin meminta juga jadwal konseling pada guru BK ya Bu ya, atau tersebut bersama guru BK setiap pekannya, karena mudah-mudahan mungkin dengan adanya curahan hati ke guru BK, kita jadi mengetahui Bu apa sih yang dirasakan atau yang sedang dialami oleh murid tersebut Bu.
Bagus sekali rencananya Pak Ujang ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berlancar sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin, amin Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jaitun. Baik ya, Bu Wulan. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya yaitu Pak Ujang ya. Dan saya juga sudah melakukan observasi tentang bagaimana Ibu melaksanakan percakapan coaching. Nah, untuk tahap selanjutnya ya Bu, saya juga akan melaksanakan adanya percakapan pasca observasi dan juga nanti akan ada umpan balik ya Bu ya. Nah, di sini untuk yang pertama Bu, saya akan menanyakan apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat Ibu tadi melakukan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan atau apa saja tahapannya, begitu Bu? Baik Bu, yang saya lakukan tadi pertama saya menstabilkan dulu Bu, kemudian kesetaraan, yaitu saya membuat coaching nyaman, bisa berdiskusi dengan kita. Kemudian saya memulai pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, kemudian saya juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, Bu, sehingga coach mampu memaksimalkan apa yang menjadi keresahan di dalam pemikirannya. Mungkin demikian, Bu, yang sudah saya lakukan tadi. Baik. Yang kedua ya Bu ya, menurut Ibu, setelah tadi Ibu melaksanakan percakapan coaching, itu sendiri, Ibu menilai performa Ibu tadi dalam kompetensi dengan mendengarkan aktif. Seperti apa Ibu menilai performa Ibu gitu? Baik Bu, pertama yang ingin saya sampaikan, karena ini dilaksanakannya secara daring ya Bu, jadi terkadang suara itu terputus-putus dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara performa, mungkin dari angka 1 sampai 10, saya boleh mengatakan ada di angka 8,5 Bu, karena berbicara mengenai teknik. Nah, selebihnya saya merasa mampu memahami apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga tadi beberapa kali memberikan pertanyaan pemantik, lalu saya juga menanyakan benang merahnya, Bu. Ya, jadi Ibu menilai diri Ibu sendiri berada di nilai angka 8,5 ya Bu ya. Selanjutnya, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Ibu. Nah, di sini ya Bu, saya sebagai observer, tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan proses coaching ya, saya melihat Ibu sudah melaksanakan coaching itu sudah baik, berjalan dengan lancar, dan sudah melakukan proses alur ceritanya Ibu itu dari mulai tujuan, di mana Ibu menstabilkan dulu identitas ya, lalu juga menanyakan tujuan percakapannya seperti apa di tahap identitas. Lalu rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, sehingga tadi Koci memang bisa menyampaikan dan menceritakan apa permasalahan yang ia hadapi dan bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya begitu Bu. Nah, selanjutnya itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Sudah terlihat aktif ya Bu. Ibu sudah melakukan prinsip coachingnya dengan baik, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Sebelum kita menutup pembicaraan kita, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan tadi Bu? Baik Bu,
Dari hasil percakapan tadi, memang saya merasa ada kompetensi yang harus lebih ditingkatkan lagi, Bu. Khususnya kompetensi untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini saya harus lebih menggali lagi agar lebih terlihat natural lagi ketika berbincang dan melaksanakan coaching. Mungkin seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Bu, proses saya mengamati Ibu, melakukan observasi terhadap Ibu, melaksanakan kegiatan coaching ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bulan sebagai coach dan kepada Pak Ujang sebagai coachi. Terima kasih, saya akhiri kegiatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.